Oke, untuk menggambar sistem pertidasamaan linear dua variabel, kita contohkan ke beberapa soal ya. Soal pertama, ini ada bagian A, B, C, yang bagian A dulu. Nah, langkah-langkahnya, step pertama itu adalah memperhatikan ketentuan yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi, gambarkan ya untuk masing-masingnya setiap pertidasamaan. Kemudian step yang kedua, ya tinggal lihat daerah yang beririsan yang mana ya. Nah, oke. Kita coba di soal yang bagian A nih. Nah, jadi kalau kita gambarkan sini, nah, sumbu kartesiannya ya. Nah, kemudian ya ini X gitu ya, terus ini Y. Nah, di sini ada dua ya. Yang di bagian A itu ada dua nih. Coba ini saya geser dulu. Nah, gini ya. Ya, jadi kebayang di sini ada X-nya. Nah, terus ini Y gitu ya. Nah, kemudian lihat ada X lebih besar sama dengan 3. Ingat yang pola X lebih besar sama dengan A ya, di sini A-nya 3, terus Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, di sini A-nya sama dengan 4 ya. Nah, jadi pertama yang X lebih besar sama dengan dulu. Jelas dia kalau saya buat garisnya ya, garis pembatasnya itu adalah X sama dengan 3. Yang garisnya itu pasti horizontal kan ya. Nah, jadi garisnya adalah vertikal ya. Nah, X sama dengan 3 ada di mana di sini? Ops, pakai penggaris dulu. Nah, gini. X sama dengan 3. Nah, kemudian kalau yang namanya X sama lebih besar sama dengan, ya otomatis ngarsirnya kemana? Ya, ke kanan ya. Jadi di sini tuh X sama dengan 3 nih, gitu. Nah, ngarsirnya kemana? Ya, ini ke arah kanan. Saya tentukan dulu ya. Nah, arah arsirnya dulu, nah ke arah sini nih. Ke arah kanan, ngerti ya? Nah, kemudian Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, berarti garis pembatasnya adalah Y sama dengan 4 kan? Nah, berarti Y sama dengan 4 tuh pasti garisnya mendatar ya. Nah, jadi di sini Y sama dengan 4. Nah, sini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, gini ya. Pakai penggaris dulu. Nah, gini. Nah, lihat nih. Ada tanda pertidakssamaannya apa? Lebih kecil sama dengan. Nah, berarti kalau lebih kecil sama dengan, ya berarti ke arah bawah ya. Nah, jadi gini. Nah, gitu. Jadi arsirannya ngarahnya ke arah situ. Nah, bisa kebayang nggak nih kalau ini ada arsiran ke kanan terus ini ada arsiran ke bawah ya. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Nah, itu daerah himpunan penyelesaian. Nah, coba kita perjelas ya dengan tanda arsir. Nah, kelihatan ya di sini ya. Nah, jadi di HP-nya daerah himpunan penyelesaiannya tuh nah seperti yang terlihat di sini. Oke, kita bungkus dulu nih yang ini. Nah, gini. Nah, ini adalah penyelesaian untuk yang bagian A ya. Nah, terus yang bagian B-nya, nah coba kita hapus dulu nih. Kita pakai penghapus nih. Nah, gini ya. Nah,
jadi kita simpan dulu. Nah, yang ini bisa kita perkecil juga gitu ya. Nah, di sini boleh. Nah, taruh sini aja. Nah, kemudian yang bagian B-nya nih. Nah, ini X-nya gitu. X-nya. Nah, terus ini sumbu Y ya. Nah, sekarang ini ada Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 8. Ya, 2X tambah 8. Nah, tadi udah tahu ya cara ngegambar persamaan garis kan ya. Nah, cara nggambarnya itu kalau kita buat sama dengan dulu ya. Nah, sini nih Y sama dengan 2X tambah 8. Boleh saya tuliskan sini. Y gitu ya. Sama dengan 2X tambah 8. Nah, tadi saya ngajarinnya itu dengan cara ya ngebuat kotak-kotak kayak gini nih. Nah, gini. Nah, kita akan mencari dua titik ya. Dua titik yang mudah aja di situ. Jadi, kalau kita tuliskan ya, di sini ada X-nya, kemudian Y-nya nih. Kalau X-nya 0, coba X-nya 0. 2 kali 0, 0 ya. Nah, terus Y-nya berarti 0 tambah 8. Berarti 8 kan ya? Nah, itu saya congak aja ya. Nggak perlu saya jelaskan. Nah, lihat di sini. Kalau Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, berarti 2X sama dengan min 8. Nah, berarti X-nya minus 4 ya. Minus 4. Jadi titiknya itu ada 0,8 ya. Nah, kemudian ada minus 4,0 di situ. Nah, berarti kalau gitu kita perlebar dulu nih. Dipanjangin. Nah, gitu dipanjangin. Nah, terus ini dihapus saja coba ya. Y-nya. Nah, kita gantikan. Nah, jadi Y di sini. Nah, terus si X-nya kayaknya mesti mundur lagi nih. Nah, jadi mundurin di sini. Nah, cukup lah ya. Nah, terus berarti X-nya sini. Lihat nih, ada 0,8 ya. 0,8 itu di mana titiknya? Ya, 0,8 ya. Berarti 0X-nya ya nggak jalan. Y-nya ini 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, sebelah sini nih. Nah, gitu. Kemudian ada min 4,0. Nah, min 4,0 berarti jalan ke kiri 4 ya. Nah, gini. Y-nya nggak jalan 0. Nah, habis itu baru kita sambungkan garisnya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini tuh sambungkan. Nah, gini. Nah, terus kalau mau digeser bisa nih. Nah, geser aja. Atau kalau misalkan mau diperpanjang, ya bisa juga ya, gini aja lah ya. Gini aja nih. Tapi nantinya kita kayaknya perlu memperpanjang ini. Ya, jadi ini coba kita perpanjang aja. Maksudnya si ini nih, si sumbunya. Ya, atau nggak apa-apa di sini ya, nggak apa-apa. Nah, jadi sedikit kita pindahkan bisa nih si Y-nya. Nah, gini lah ya. Nah, terus lihat berikutnya ada X lebih besar sama dengan 0. Nah, masih ingat ya? Kalau X lebih besar sama dengan A gitu, berarti ngarsirnya ke arah kanan. Nah, pembatasnya berarti X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu tidak lain adalah sumbu Y itu sendiri. Ingat kalau X sama dengan A ya, itu garisnya itu sejajar dengan sumbu Y. Kalau X sama dengan 0, nah berarti dia tepat berimpit dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau misalkan ini si pertidaksamaan yang satu lagi ya. Nah, ini. Nah, saya buat garisnya dulu ya. Nah, ini garisnya. Nah, terus coba lihat. Kalau untuk yang pertama tadi, Y lebih kecil sama dengan 2X tambah 8. Nah, jadi kalau Y lebih kecil itu dengan garis pembatasnya yang biru ya, itu nanti ngarsirnya kemana? Ingat kalau lebih kecil sama dengan berarti ke arah bawah.
Nah, berarti ke arah sini nih, ke arah bawah sini. Nah, gitu. Nah, terus yang merah nih itu mewakili X lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kalau besar sama dengan berarti ke arah kanan ya. Nah, kalau ke arah kanan, nah berarti dia arahnya ke arah sana. Nah, gitu. Kira-kira pertemuan antara daerah biru dan daerah merah ada di mana coba? Bener, ada daerah sini nih. Nah, jadi kalau diperjelas ya, ini ada DHP nih, daerah himpunan penyelesaian. Nah, coba nanti kita arsir ya. Oke, kelihatan ya. Di sini adalah hasil untuk yang soal 1B. Jadi kalau saya bungkus dulu. Nah, di sini nih kita bisa perkecil ini. Kemudian kita menyisakan satu soal lagi. Kita hapus aja. Nah, sini. Nah, gitu ya. Oke, lihat di soal berikutnya, yaitu yang bagian 1C. Nah, ini mungkin yang rada mikir ya. Nah, coba lihat di sini. Pertama ya, tadi step by stepnya. Buat ini jadi persamaan dulu. Nah, terus buatkan garis sebagai pembatas. Nah, baru lihat pertidaksamaannya. Nah, coba untuk yang 3x tambah 2y sama dengan 6 gitu ya. Kalau kita mau ngotret dulu nih di sini. Si kotaknya itu nanti saya bikin jadi 2 aja ya. Nah, jadi ada gini, 1 nih. Nah, terus 1 lagi di sini. Nah, gini. Ya. Jadi ini udah selesai ya. Yang bagian 1B saya taruh di ujung sini aja nggak apa-apa. Nah, sekarang 3x tambah 2y. Nah, kita bikin sama dengan dulu ya supaya dapat garisnya. Nah, nanti saya dapatkan ini nih. 3x ya tambah 2y sama dengan 6 ya. Nah, jadi lihat di situ pada saat ini ya saya pasang XY, pada saat X-nya 0, Y-nya berapa coba? Dicongak aja. Ya, ini tutup berarti ya. Nah, 2Y sama dengan 6. Y-nya itu 3 ya. Nah, berarti kita dapat 1 titik 0,3. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Ya, 3X sama dengan 6. Nah, berarti X-nya 2. Nah, berarti 2,0. Ya. Jadi sekali lagi, ini ambil titik yang mudah ya. Cobain X-nya 0, Y-nya berapa? Kebalikannya, Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, dapat 2 titik nih. Nah, kemudian ada persamaan satu lagi yaitu apa? Min X gitu tambah dengan Y ya sama dengan 2. Nah, maka ini XY ya. Cobain X-nya 0. Nah, X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Kalau kebalikannya Y-nya 0, X-nya berapa? Minus 2. Gitu. Nah, jadi perhatikan di sini ada daerahnya itu nanti dibatasi ya oleh 4 sebetulnya. Ini ada 1, 2. Nah, ini 1, 2. Nah, ini lihat nih. X lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ini. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pembatas juga nih. Nah, pembatas juga ya. Nah, yang paling gampang itu ini dulu nih. Y X lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau X lebih besar sama dengan 0, nah garisnya itu garis sumbu Y sebetulnya. Jadi kalau kita perjelas lagi ya. Nah, ini adalah Y-nya gitu ya. Sorry. Ini X-nya maksud saya. Nah, terus ini Y-nya nih. X sama dengan 0, nah itu sumbu Y. X lebih besar sama dengan 0, berarti dia ngarahnya itu ke kanan ya. Jadi ini kalau ini nah gitu ya sebagai pembatas gitu ya gitu. Saya pakai warna hitam ya. Nah, dia ngarahnya itu ke sini. Ke kanan gitu. Nah, terus ngarsirnya maksud saya. Nah, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini berarti
pembatasnya adalah Y sama dengan 0. Jadi ingat, pertamanya itu dibuat sama dengan dulu. Y sama dengan 0. Nah, berarti kan sumbu X kan, itu Y sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti harusnya ke arah atas. Nah, ke arah atas itu. Nah, kemudian baru nih yang 3X tambah 2Y ya. Nih, 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, dengan titiknya itu tadi udah didapat nih, 0,3 dan 2,0. Ya. 0,3 mana 0,3? Nah, 0,3 itu, nah berarti ini kan ya. Nah, ini 0,3. Nah, terus ada 2,0. Nah, 2,0. Nah, ini 2,0. Nah, habis itu hubungkan dengan sebuah garis. Nah, jadi garisnya dari sini aja nih. Set, gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya geser sedikit, ya boleh kan ya? Itu geser biar kelihatan lebih panjang ya. Kemudian yang satu lagi itu yang ini ya, min X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, gitu. Oh ya, lupa tadi ya. Nah, kalau perhatian ini, Y-nya nih, koefisiennya itu 2 ya. Ingat, koefisien Y-nya itu usahakan positif. Kalau belum positif, ya, dijadikan positif. Nah, ini kebetulan ya, dua-duanya Y-nya udah positif. Nah, maka nanti kalian bisa langsung nganggap arsirannya itu, lihat ya, itu cukup lihat dari tanda ini. Nah, lebih kecil sama dengan, nah gitu ya, satu lagi juga lebih kecil sama dengan. Nah, untuk garis ini ya, berarti 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6 ya. Nah, ingat kalau lebih kecil kemana? Ya ke arah bawah ya. Nah, jadi di sini tuh kalau kita gariskan ya, nah gitu ya. Nah, arah arsirannya itu ke arah sana. Ya, karena apa? Ya karena ingat di sini tuh lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Nah, berikutnya ada min X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini lihat titiknya 0,2 ya. 0,2 itu di mana? Ya, 0,2 itu di sini. 0,2 di titik ini. Nah, terus habis itu min 2,0. Min 2,0. Min 2 itu ke kiri nih. Min 2 ke kiri ya, 0. Nah, berarti nggak jalan Y-nya. Nah, sampai sini. Nah, itu min 2,0. Nah, terus sambungkan. Sambungkan dengan satu garis. Nah, gitu. Nah, gini. Jadi kalau ditarik kayak biasa ya. Biar kelihatan dari min tahingga ke tahingga. Nah, gini. Nah, lihat nih, arsirannya ke arah mana? Perhatikan. Nah, ini lihat di pertidak sama itu lebih kecil sama dengan 2. Min X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau lebih kecil sama dengan, ingat, nah, arsirnya itu ke arah bawah ya. Kalau koefisien Y-nya itu udah positif gitu. Nah, jadi ya, bisa kita tuliskan ya. Nah, ini ke arah bawah nih. Nah, gitu. Arsirannya. Nah, coba lihat. Bisa kebayang nggak? Arsiran ke arah bawah. Ini juga ke arah bawah. Ini ke arah bawah. Ini ke arah bawah. Terus ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Nah, daerahnya kelihatan nggak? Ini yang beririsan pasti di sebelah sini. Pasti di sebelah sini. Jadi kalau kita perjelas pakai arsiran ya. Nah, nanti jadinya kayak gini nih. Jadi ini saya arsir aja. Nah, dari sini. Nah, jadi di HP-nya itu sebetulnya ya yang kecil ini. Itu daerah yang kecil ini. Nah, daerahnya ya nggak kayak dua soal sebelumnya. Nah, ini adalah daerah tertutup di sini. Oke, nah jadi di sini adalah di HP nih. Daerah himpunan penyelesaian. Nah, oke ya, di sini satu soal beranak 1, 2, 3 udah kita selesaikan. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti.